dulu tuh ini desain grafis di suatu percetakan. Kebetulan kecelakaan sampai ini nih, jariku patah dua. Nah, ini sebagai motivasi untuk aku bagaimana caranya hidup layak nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzia dengan Mas Ajadil Bersuara. Sebelumnya kami dari mahasiswa UMS dengan matkul kewirausahaan. Di sini kami ingin mewawancarai dan observasi tentang UMKM. Alamat toko, kebetulan ada 4 toko. Yang pertama di Jalan Magelan, belakang kampus 1 kampus UMS. Yang kedua di Solo Baru, tepatnya di Langganaharjo. Yang ketiga di perumahan Kansaview, Kartasura. Yang keempat di Jalan Keliran, UMS lagi. Itu kan ada 4 nih Mas. Iya. Itu tahun didirikannya sama semua atau gimana? Oh, beda-beda. Tahun didirikannya pertama itu yang di Pabelan itu 2019. Terus aku punya target itu setiap tahun nambah 1 outlet. Jadi sampai akhir ini tahun keempat kita mempunyai 4 outlet. Di setiap outlet itu pasti ada tim terdiri dari leader sama kapten, kayak gitu. Jadi ada 1 orang yang emang menjadi kepala toko, tanggung jawab atas toko tersebut gitu Mas. Tapi di belakang itu masih ada beberapa tim kayak tim kreatif, di konten kreator, sama mungkin admin di keuangan, sama kan ada sistem bookingnya Mas di situ sih. Terus kayak yang nonton itu direkrutnya kayak gimana Mas? Untuk rekrutin tim kita sebagian besar dari siswa akademi kita sendiri. Jadi kita punya akademi dalam hal itu beberapa akademi. Sebagian besar nanti disalurkan di tempat kami sendiri, kalau enggak di tempat orang lain, dan cari mungkin kalau pas kekurangan atau kehabisan stok si tenaga kerja itu, kita akan rekrutmen sih. Kayak yang satu toko itu berapa orang? Oh, per toko itu untuk Capster 3 orang. Maaf ya Mas ya, itu kayak yang gajinya itu sama semua atau? Untuk pembagian hasil gaji ada 2 tipe, ada yang gaji pokok sama ada yang bagi hasil. Biasanya gaji pokok itu karyawan baru sih Mas, dari 1 sampai 3 bulan itu biasanya tak gaji pokok. Cuma nanti selebihnya biasanya untuk caster itu bagi hasil, kecuali yang admin semua gaji pokok. Apakah ada mengambil kursus atau pengalaman kerja atau tidak sehingga bisa mencukup? Awalnya untuk kursus dulu Mas. Saya belajar kursus di tempat pembelajaran itu, kursus namanya beberapa akademi di Prambanan, terus lanjut lagi sekolah di beberapa lainnya lagi sampai berapa ya, 6 bulan pertama itu. Lalu selanjutnya kita ikut workshop gitu, seminar, workshop, terus kita ngikutin gathering di luar kota sehingga bisa seperti ini. Terus kan biasanya kalau ke bisnis itu kan ada jatuh turunnya gitu Mas. Jatuh bangun Mungkin maaf ya Mas, mungkin Mas Kokonya itu pernah kayak jatuh terus naik lagi gitu Mas? Pernah dong, pasti pernah Mas. Apalagi kayak kita tahu kan kemarin, 2 tahun kemarin ada corona kan, ya itu sempat jatuh juga. Dari mungkin omset hilang hampir 80% Mas. Untuk saat ini berapa omset dalam sebulan Mas? Omset per bulan kurang lebih 80 sampai 90 juta per bulan. Itu 4 cabang ya Mas? 4 cabang. Untuk konsisten stabilnya itu 2023 ini Mas. Di awal bulan Maret sih. Tepatnya di bulan Maret itu udah mulai stabil sampai sekarang di angka 80 sampai 90 juta itu. Kalau mula suka dari potong rambut itu karena diri sendiri sih. Awalnya emang basicnya laki-laki pasti kemakian. Itu mainannya di rambut. Terus kebetulan itu ada satu kejadian yang memutuskan untuk aku terjun di dunia potong rambut. Sebenarnya aku dulu tuh ini desain grafis di suatu percetakan. Kebetulan kecelakaan sampai ini nih, jariku patah dua.
Nah, ini sebagai motivasi untuk aku bagaimana caranya hidup layak nantinya. Jadi prinsipku kayak gini sih, kekuranganku dan kelebihanku. Sempat beberapa kali aku ditolak over school karena emang ini kan nggak bisa jepit rambut ya, kalau gini kan nggak bisa, tapi aku bisa digini. Itu sempat ditolak 6 beberapa akademi dengan alasan kamu cacat, kamu gak bakal bisa motong. Tapi kebetulan ada satu barber yang mau menerima aku, mau ngajarin aku, yaitu akademi itu sampai benar-benar bisa kayak gitu. Dan menurutku untuk sampai tahapan bisa itu pun belum cukup. Aku masih sekolah lagi, ikutin event-event lagi sampai mungkin goalsku itu ikut di ajang Indonesia Barber Battle. Jadi event nasional yang diselenggarakan 2019 itu di CIC di Jogja. Kebetulan itu aku ikut dari 160 peserta se-Indonesia itu aku dapat nomor 18 se-Indonesia dan dapat nominasi peserta termuda 20 tahun saat itu. 22 mungkin peserta termuda di situ. Akhirnya semangatnya balik lagi kan. Ya masih ikut orang. Waktu itu masih ikut orang. Pikirku kayak gini, aku bisa gedein brand orang, kenapa aku nggak bikin brandku sendiri kayak gitu. Akhirnya 2019 pertengahan itu aku memutuskan untuk resign dan buka brand sendiri sih. Untuk 50 juta itu aku di outlet ke stabil di angka 50 juta itu di outlet kedua mungkin ya. Di outlet kedua setelah corona itu menurun, udah nggak terlalu ketat lockdown itu mulai banyak mahasiswa masuk di area kampus kan, itu perekonomian daerah sini udah mulai membaik. Dengan 2 outlet itu mungkin di angka 50 juta itu bisa digapai sih. 2022 awal kayak gitu. Jadi untuk pemasaran semua tak lakuin, dari pet promote mungkin ya kan, terus dari promote IG dan lain-lain, terus pelayanan itu pasti dibenahi sehingga orang itu akan feedback lagi, balik lagi kita dan mesti ajak temennya kayak gitu loh. Sama yang terakhir yang paling apa ya, mungkin efektif itu kita ikut event-event sih, sponsor event lokal, kita bikin ikut booth, buka stand di situ, kita promosikan outlet kita, itu yang apa ya, efek besar bagi kita di situ. Sama ya sosial media itu penting sih. Mungkin kalau yang ditonjolkan dari sini servisnya itu kita bikin pelanggan itu bukan seperti pelanggan sih, jadi tak tuntut dia anggap aja teman. Kalau pelanggan itu kan cuma sekedar lu datang, potong, pulang pergi dah, kita nggak ada ikatan. Tapi kalau kita anggap teman, mungkin di luar nanti bisa saling sapa dan lain-lain, dan itu pun feedbacknya nanti dia akan bawa temennya lagi ke sini, jadi kayak ngumpul di sini jadinya kayak gitu. Yang ditonjolkan lagi mungkin kalau dari aku di coloring ya, jadi aku tonjolin di Michael Warna karena kan ada treatment warna rambut. Jadi yang paling tak tonjolin di sini emang coloring dengan cara mungkin capture-captureku haram untuk rambut hitam itu pasti berwarna-warna. Mungkin kayak aku sendiri, orang lihat pasti udah itu tuh anak barber tuh kayak gitu. Jadi udah jadi identik, menjadi icon sih udah kayak gitu. Limbah rambut cowok itu nggak bisa bisa dimanfaatkan itu buat pupuk sih, buat pupuk. Cuman untuk solo itu sudah belum ada, makanya sampai saat ini kita masih buang dulu. Sebenarnya bisa buat pupuk, kecuali rambut panjang cewek itu bisa buat extension kan. Kalau cowok kan mungkin cuma berapa senti, 2 cm, 3 cm itu dibuang sih. Terakhir ya Mas, mungkin bisa diberikan motivasi kita sebagai anak muda, kenapa enggak kalau kita bisa kayak gitu loh. Jadi kalau motivasi yang tetap semangat dan lain-lain itu bullshit, tapi yang penting lo mau ngelakuin apa enggak sih, kayak gitu doang. Niat, jangan niat-niatan doang, lakukan apa yang kamu ingin lakukan gitu. Mungkin teman-teman yang daerah UMS khususnya yang mau merapikan rambut, ganti model atau mewarnai, bisa datang aja ke Ego Barbershop. Silahkan pilih sendiri mau outlet yang mana, mau sama capture siapa, bebas pilih sih.
Yang penting nanti sebelum datang lebih baik booking dulu karena antrian pasti ada itu. Kayak gitu sih. Kalau bisa sama masnya sendiri.